Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polisi memastikan telah menangkap 15 orang terkait dengan penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di area persawahan di Bekasi, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki peran serta motif pembunuhan. Saat menangkap 4 orang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN, Ilham Pradipta, aksi pengejaran antara polisi dan pelaku sempat terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Sementara 1 pelaku ditangkap di kawasan PIK, Jakarta, dan sebelumnya 4 pelaku yang merupakan eksekutor ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta, dan 1 di bandara di wilayah NTT saat dalam pelarian. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari, memastikan dari 15 orang yang ditangkap, 6 orang ditangkap Subdit Resmob, sementara 9 lainnya ditangkap Subdit Jatanras. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Universitas Gadjah Mada UGM menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang Bank Pelat Merah cabang Cempaka Putih, Jakarta Pusat. UGM mengecam keras tindak kekerasan yang menyebabkan kematian almarhum dan mendukung proses hukum yang transparan serta berkeadilan. Dalam keterangan resminya, UGM mengklarifikasi status akademik salah satu tersangka berinisial DH atau Dwi Hartono yang merupakan mahasiswa baru semester 1 program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB. Pelaku telah dinonaktifkan sebagai bentuk dukungan UGM terhadap proses hukum dan penyelidikan. Fakta baru terkuak dari kasus penculikan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN. Polisi membenarkan salah satu otak pelaku, Dwi Hartono, adalah seorang pengusaha bimbingan belajar daring. Dwi Hartono memang dikenal sebagai pengusaha, motivator bisnis, dan pemilik bimbingan belajar. Ia juga dikenal sebagai selebgram yang kerap membagikan aktivitasnya sebagai pemateri dalam seminar. Sementara itu, rumahnya yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang, Jambi, tampak sepi. Warga tak menyangka sosok pelaku dikenal sebagai orang akrab dengan warga dan sempat mau maju pilkada. Sepengetahuan kami pernah untuk periode 2024-2029, namun beliau tidak jadi ya untuk melanjutkan sebagai calon bupatinya. Sementara itu, kuasa hukum salah satu pelaku penculikan kepala cabang Bank BUMN bilang ada 3 klaster dalam peristiwa ini, mulai dari pengintai, penjemputan paksa, hingga eksekutor. Dia bilang kliennya hanya berperan dalam penjemputan paksa dan tidak terlibat dalam eksekusi yang merenggut nyawa korban. Mereka mengantar itu mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Hingga saat ini 15 pelaku kasus pembunuhan kepala cabang Bank BUMN masih diperiksa dan polisi belum mengungkap motif dan peran masing-masing pelaku. Tim Liputan Kompas TV.